kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun kuatnya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-gala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan. Tidak ada perbedaan antara lemah dan yang kuat. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Mereka sama di hadapan Allah. Mereka sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di samping hari raya Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan hari raya kurban. Karena pada hari raya menekankan arti pengorbanan. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga ketika kita menyembelih hewan ternak adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam sejarah disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki binatang ternak yang paling banyak di antara nabi, dan dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yaitu kurang lebih 12.000 binatang ternak, sehingga pada suatu hari Nabi berkurban dengan 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta sampai pada saat itu. Sehingga orang-orang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam merasa kagum, tercengang melihat perbuatan Nabi Ibrahim. Orang-orang pada saat itu mengatakan, luar biasa engkau Ibrahim, karena belum ada Nabi yang pernah melakukan kurban dengan binatang sebanyak itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Binatang ini adalah titipan dari Allah. Binatang ini adalah kepunyaan Allah, di bawah pemeliharaan saya. Jika suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala minta, maka semua pasti akan kuberikan, semua pasti akan kukorbankan, karena ini adalah milik Allah. Jangankan binatang ini, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya keturunan, memberikan saya anak, maka anak pun rela saya korbankan kalau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Dengan diijabah doanya, diberikan keturunan yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Ketika umur Nabi Ismail alaihi salam sekitar 7 tahun. Ada yang mengatakan sampai 12 tahun. Ada yang mengatakan pada saat itu Ismail menjadi seorang Nabi Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam ditagih janjinya oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Ismail. Maka datanglah mimpi di tanggal 9 Zulhijjah, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Maka ketika Nabi Ibrahim bangun tepat pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam duduk termenung, memikirkan apakah mimpi itu dari Allah atau bukan. Maka pada saat itu dinamakan hari Tarwiyah, hari berpikir-pikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi didatangi. Diberi perintah, Ibrahim, laksanakan nasarmu untuk mengorbankan anakmu. Maka ketika Nabi Ibrahim bangun pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinamakan hari Arafah, hari keyakinan, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga tibalah saatnya di mana Nabi Ismail alaihissalam akan dikorbankan. Pada saat itu seorang ayah yang sangat cinta, seorang ayah yang sangat sayang, mendatangi anaknya yaitu Ismail dan berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbauka fanzur maza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Karena Nabi Ismail adalah anak yang soleh, maka Nabi Ismail menjawab pertanyaan dari ayahnya. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian dibawalah Nabi Ismail alaihissalam ke suatu tempat untuk disembelih, untuk dikorbankan. Dan sebelum Nabi Ismail alaihissalam dikorbankan oleh ayahnya, maka Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, "Wahai anakku, sebelum engkau sembelih saya, ikat tangan dan kaki saya supaya tidak bergerak dan tidak menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya ayah tidak melihatku, sebab kalau ayah melihatku nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisau ayah agar saya tidak lama merasakan sakit. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anakmu seumuranku datang ke rumah agar kesedihan itu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak seumuranku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih." Maka permintaan Nabi Ismail dikabulkan ayahnya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika pisau Nabi Ibrahim alaihissalam teriris, irisan pertama atas kuasa Allah, pisau yang begitu tajam tidak bisa memotong bahkan menggores Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai ayah, mungkin engkau ragu sehingga engkau tidak memotong leher saya, atau boleh jadi pisau engkau pakai adalah pisau yang tidak tajam." Apa kata Nabi Ibrahim? "Di antara pedang yang saya punya, inilah yang paling tajam." Ketika dicoba kedua kalinya, ketika pisau teriris, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun ke bumi dan mengganti leher Nabi Ismail dengan domba. Dan kemudian malaikat bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ketika Nabi Ibrahim mendengarkan takbiran dari malaikat, maka Nabi Ibrahim menyambungkan, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Ketika suara takbiran terdengar di mulut Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail alaihissalam menyambung, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Inilah yang kita sebut kalimat takbir dan tahlil, yang kita baca, yang kita kumandangkan dari tadi malam sampai pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin yang dijadikan sebagai suri tauladan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin." Di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, Imam Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata ummatan pada ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang menjadi teladan, pemimpin yang senantiasa selalu mengajak akan kebaikan kepada rakyatnya. Inilah karakter seorang pemimpin yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kalimat kata ummatan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa karakter utama seorang pemimpin adalah qanitan lillah, patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana ketundukan Nabi Ibrahim atas perintah Allah yang disuruh untuk menyembelih anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam. Karena kepatuhan, ketundukan dan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah yang begitu besar, sehingga mengalahkan rasa cintanya terhadap anak yang sangat ia sayangi dan cintai. Tidak ada lagi kepatuhan, tiada lagi kecintaan di atas kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara ciri khas utama Nabi Ibrahim alaihissalam, rela berkorban demi menjalankan perintah Allah. Maka ketika kita menjalankan syariat ibadah kurban adalah bukti kepatuhan kita terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita punya kemampuan, kemudian kita tidak mau berkurban, maka dipertanyakan apakah kita benar-benar patuh dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qanitan artinya adalah lurus, istiqamah dalam kebenaran, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam kema'rufan. Inilah ciri khas seorang pemimpin yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Maka ketika ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar kuat, maka pasti Allah menyempurnakan pertolongannya. Coba kita lihat bagaimana Allah tunjukkan, bagaimana Allah buktikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar, akan tetapi karena kekuatan tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api yang membara itu. Pertolongan Allah yang sempurna akan didatangkan kepada hambanya yang benar-benar bertauhid kepadanya. Maka perlunya kita meneladani Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, karena kita juga seorang pemimpin. Minimal kita pemimpin buat diri kita sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar ra'iyatihi, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi, wal mar'atu ra'iyatun an baiti zawjiha wa waladihi, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkarakter seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi teladan, yang berpegang teguh dengan nilai-nilai kebenaran dan senantiasa mengajak kebaikan terhadap yang dipimpinnya. Insya Allah, kalau ini kita dapatkan seorang pemimpin yang seperti ini, negeri kita ini insya Allah akan menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kecintaan kepada Allah lebih didahulukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam daripada kecintaan terhadap anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, yang paling dia sayangi, itu anaknya. Oleh karena itu, kalau kita merasa cinta kepada Allah, hendaklah kita mau berkorban untuk agama Allah. Allah tidak memerintahkan kita menyembelih anak kita. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih keluarga kita. Yang Allah minta adalah infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pondok pesantren, kita bantu para fakir miskin di luar sana. Karena pada hakikatnya harta yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan. Kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita simpan di rumah, uang yang kita simpan di dompet, yang kita simpan di bank, itu bukan milik yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pangkat jabatan semua sama di hadapan Allah. Yang akan mampu membedakan adalah iman dan takwa kita, karena ini adalah merupakan titipan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah Aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanya ujian bagimu. Yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu, marilah kita terus untuk bermuhasabah diri, bermunajat di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, waktu yang senggang, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal kebaikan di dunia ini. Karena di dunia adalah sementara dan tak ada yang abadi. Suatu saat pasti kita akan tinggalkan, baik senang maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan punya kaya maupun miskin. Kita akan menuju satu tujuan, yakni menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mampu membedakan adalah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik terhadap tetangga, baik terhadap sesama manusia, baik kepada kedua orang tua yang telah menjaga kita, yang telah membesarkan kita, yang telah rela sakit demi untuk menjaga anak-anaknya, yang rela sakit untuk menjaga anak-anaknya, untuk membesarkannya. Dia rela habis hartanya untuk membesarkan anak-anaknya supaya mereka bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Sungguh mereka akan menyesal. Orang yang penuh dosa tapi tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali penuh dengan penyesalan. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usi min rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, dia menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, aku telah melihat, wa sami'na, aku telah mendengarkan, farji'na, kembalikan aku ya Allah, biarlah sebentar. Tapi apa dikatakan Allah? Penyesalanmu hari ini tidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak menggunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sungguhlah orang-orang merugi, diberikan waktu berkepanjangan bersama dengan orang tuanya, tapi tidak sempat untuk berbuat baik. Sungguhlah merugi bagi mereka mendapatkan mama dan bapaknya, tapi tidak sempat untuk melakukan meminta maaf. Maka dia sungguhlah orang-orang yang paling merugi, dan dia adalah orang yang paling disiksa nanti di yaumul qiyamah.
Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu, marilah kita senantiasa bermunajat di hadapan Allah. Allah hadirkan kita sebagai Allah, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tiada lain adalah untuk mengatur, untuk menjalankan, sekaligus untuk membangun bangsa dan negara ini. Kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang mau bekerja. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang cinta dengan agama. Mudah-mudahan Allah hadirkan seperti itu. Kita bermunajat di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman terus untuk bermunajat dan doa terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa kepada tetangga kita, dosa kepada guru-guru kita, dosa kepada pemimpin-pemimpin kita, dan dosa kepada seluruh tetangga-tetangga yang pernah kita dosai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.